Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Di kesempatan kali ini saya membuat sebuah aplikasi sederhana untuk membantu sekolah dalam mengelola pemasukan berupa SPP, DSP, dan lain sebagainya. Di sini dalam file ini, dalam aplikasi ini ada 5 atau 6 sheet. Yang pertama adalah untuk pemasukannya sendiri. Yang keduanya adalah ketika kita masukkan, kita akan langsung ke persiswanya. Ini otomatis masuk ke sini. Kemudian di sini juga ada laporan per bulannya, ya, pemasukan SPP berapa dan sebagainya. Kemudian ketika kita ingin mengeluarkan dana tadi, ini kita sudah disiapkan pengeluarannya. Kemudian untuk tagihannya juga kita buatkan. Kita mulai dari yang pertama, ini untuk pemasukan. Untuk mengisinya sangat sederhana. Pertama kita masukkan tanggal dulu, misalnya 11 bulan 4 2025 misalnya. Maka ini otomatis harinya pun muncul, ya. Kemudian di sini ada kelas. Kelas ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan sekolah kita. Kelas 6 misalnya, kelas 4 atau kelas 7. Ini kita bisa buat seotomatis mungkin. Kalau kita klik kelas 10, maka data yang muncul ini adalah kelas 10. Ini Aliza. Kemudian kalau kita klik kelas 11, maka yang muncul adalah Adenia dan lain sebagainya. Ini otomatis. Ya, ini bisa kita rubah, ya. Seperti itu. Kita masukkan misalnya Sita, ya. Kemudian ini untuk peruntukannya, ini hanya pemasukan saja, ada DSP, ada SPP dan lain sebagainya. Ini kita bisa atur. Nah, misalnya untuk kegiatan kedua ini kita ingin ganti dengan nah, kegiatan kedua ini kita ingin ganti dengan misalnya study tour. Maka otomatis di sini akan ganti study tour, ya. Nah, kemudian nanti di sini metodenya ada transfer atau tunai, ya. Ini tidak perlu diisi karena ini khusus untuk SPP kalau bulan, ya. Jadi kita skip saja. Kemudian nominalnya kita masukkan misalnya 500.000, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita masukkan Sita Xiaomi, ya. Kelas 11 kita lihat, kita cari Sita. Nah, ini ya. Nah, kegiatan study tour. Nah, ini. Kegiatan ketiga, kegiatan study tour. Nih, masuk tadi ya. 500.000. Begitu juga kita kalau kita masukkan Sita lagi untuk study tour, nanti akan bertambah. Misalnya kita masukkan 200, kita di sini pun akan bertambah jadi 700. Jadi persiswanya ini sudah otomatis gitu ya. Jadi data yang masuk dari sini, ya, akan secara otomatis terkumpul besarannya, sehingga kita tidak perlu menjumlahkan per orangnya lagi karena sudah masuk otomatis ke sini. Nah, begitu juga dengan berikutnya adalah laporan bulanan, karena misalnya sekolah setiap bulan harus ada laporan ke yayasan, nanti akan terlihat berapa pemasukan SPP-nya, pemasukan DSP-nya, kemudian totalnya gitu. Ini kalau misalnya kita ganti 4, ini 0 berarti belum ada. Kalau kita masukkan 2, ini juga 0, tidak ada karena kebanyakan yang saya input adalah bulan ketiga. Di sini juga ada grafiknya, ya, targetnya. Jadi sini sudah muncul, ya, seperti itu. Ini sangat memudahkan sekali. Nah, untuk pengeluarannya ini nanti ketika sudah terkumpul,
uang, kemudian kita mau keluarkan untuk kegiatan study tour atau apapun, di sini sudah disiapkan ya, seperti itu. Kemudian tagihannya juga ketika ada siswa yang misalnya menunggak ya, di sini kita lihat hutang ya, misalnya per bulannya 350.000, berarti hutangnya ini kita bisa setting dari sini ya. Nanti untuk penjelasan yang lebih lengkapnya akan saya jelaskan ketika Bapak Ibu membutuhkan aplikasi ini. Ini akan berubah secara otomatis. Jadi bulan ini misalnya pendapatan sekolah harusnya 700.000 per orang, tetapi ternyata yang baru masuk 350.000, maka akan muncul hutang per siswanya itu berapa, seperti itu ya. Sini tagihan, kalau kita misalnya ingin melihat tagihan siswa Nadifa nomor 15 ya, kita masukkan saja 015. Nah, oh maaf, berarti ini ada, bukan 15 nih, 30 berarti ya, 30. Nah, Nadifa 30 ini akan keluar SPP-nya, dia punya hutang berapa, KBM yang belum beli bayar berapa, DSP-nya berapa gitu, totalnya berapa. Dan nanti kita akan bisa rinci juga rincian yang sudah dibayarkan pada sekolah, kapan saja dan untuk apa saja gitu mungkin. Jadi ini aplikasinya saya buat sesederhana mungkin, tetapi ketika sudah di input ini akan masuk ke sheet-sheet berikutnya, persiswanya, pemasukannya berapa, kemudian laporan bulanannya, kemudian pengeluarannya, dan juga tagihannya. Dan untuk kasnya sendiri saya sudah buat di file terpisah. Ini nanti di penjelasan video berikutnya akan saya jelaskan insya Allah terkait dengan cara pemakaian kas kecil ini. Jadi ketika sekolah melakukan pembayaran atau apapun, nanti di sini ada mekanismenya supaya apa? Supaya tidak terjadi kehilangan uang atau uang keluar tetapi tidak ada kwitansi atau laporan dan sebagainya. Baik, itu saja mungkin di kesempatan kali ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan aplikasi ini bisa menghubungi saya. Dan kelebihan dari aplikasi ini pertama sederhana, yang kedua juga bisa kita ubah atau kita sesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.